Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul A Street Cat Named Bob yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan kisah nyata perjalanan seorang pengamen bersama seekor kucing orange mulai dari gelandangan hingga menjadi sukses. Berkat kucing itu pula lah sang pengamen menjadi sembuh dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pria bernama James yang sedang mengamen di pinggir jalan, namun sayangnya hanya sedikit orang yang memberikannya uang. Pada malam harinya, James didatangi oleh temannya yang bernama Bas, tapi tampaknya James tak mau berurusan dengan orang itu lagi. Lalu James pergi ke sebuah warung untuk membeli makanan. Namun mirisnya, uang hasil ngamennya tidak cukup untuk membeli makanan. James meminta menyanyikan lagu pada sang pelayan untuk membayar kekurangan makanan tersebut, tapi sang pelayan tidak menghiraukannya, bahkan dia membuang makanan itu daripada memberikannya pada James. James pun pergi dengan perut yang lapar, terpaksa dia mencari sisa makanan di tempat sampah untuk mengganjal perutnya. Selain sebagai pengamen, James juga ternyata seorang tunawisma, dan dia biasa tidur di mana saja. Pada malam itu, James kembali bertemu dengan Bas yang berada di sebuah mobil. Bas menyuruh James untuk masuk ke mobil tersebut. James yang bingung menanyakan mobil siapa itu. Dengan santai, Bas mengatakan jika itu adalah mobil seseorang yang lupa menguncinya. Di dalam mobil, Bas menawarkan James obat-obatan terlarang. Di sini terungkap jika James juga merupakan pecandu obat terlarang. Pada pagi harinya, ketika pemilik mobil datang, Bas yang panik langsung kabur, sedangkan James pingsan karena terlalu banyak mengonsumsi obat, akibatnya dia dilarikan ke rumah sakit. Setelah sadar, James ditemui oleh seorang pekerja sosial bernama Val. Mengetahui James seorang pecandu, Val menyarankan James agar ikut program pengobatan ketergantungan obat dengan rutin minum metadon di apotek yang telah ditunjuk. Akhirnya James pun mau mengikuti program tersebut. Tak hanya itu, Val juga membantu mencarikan James tempat tinggal yang layak, lengkap dengan persediaan makanannya. James sangat senang karena dia bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Ketika James sedang mandi, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah bayangan yang masuk ke rumahnya. James yang kaget sekaligus takut mencoba mencari orang tersebut, tapi ternyata bukanlah orang, namun seekor kucing orange yang sedang asik makan sereal miliknya. Melihat kucing itu jinak, James lalu sekalian memberi kucing itu susu. Setelah selesai makan, James meminta kucing itu keluar, tapi dia tidak mau sehingga James membiarkan kucing orange itu tetap di rumahnya. Keesokan harinya, James berkeliling kompleks barangkali ada yang kehilangan kucing orange, namun nampaknya tidak ada yang merasa kehilangan kucing itu. James kemudian melepaskan kucing orange itu, lalu James kembali pergi mengamen. Ketika mengamen, tak sengaja dia bertemu dengan ayahnya, tapi ibu tirinya tidak suka pada James karena dia seorang pecandu obat. Tak hanya itu, James juga dilarang untuk datang ke rumah ketika Natal. Walaupun demikian, diam-diam ayahnya memberikan James uang. Saat James pulang dari ngamen, tiba-tiba Bob sudah di depan rumahnya dengan tubuh yang luka-luka. James yang kasihan lalu membawa kucing itu, tapi dia bingung bagaimana mengobatinya. James kemudian meminta tolong pada tetangganya yang bernama Betty. Setelah diobati, Betty menyarankan agar kucing itu dibawa ke dokter hewan agar tidak infeksi. Selain itu, Betty memberi nama kucing itu dengan nama Bob. Semenjak itu, kucing orange itu dipanggil Bob. James kemudian membawa Bob ke dokter hewan, tapi ternyata harga obatnya lumayan mahal dan uang hasil ngamennya tidak cukup untuk menebus obat itu.
Akhirnya James memakai uang pemberian ayahnya untuk menebus obat, padahal uang itu sedianya akan dia gunakan untuk makan 1 minggu. Masalah kembali muncul, Bob tak mau minum obat itu dan James sangat kesulitan memberi obat pada Bob. Oleh karena itu, James kembali meminta bantuan pada Betty, dan di tangan Betty, Bob langsung mau meminum obatnya. Lalu Betty kembali menyarankan pada James agar Bob dikebiri agar dia lebih aman serta tidak kawin sembarangan. Beberapa hari kemudian, James bertemu Val untuk menjalani terapi. Pada kesempatan itu, James mengatakan pengalamannya bertemu dengan Bob dan juga Betty. Val mengatakan pada James agar dia fokus dulu pada pengobatannya dan jangan dulu menjalin hubungan dengan orang. Setelah itu, James ditemani Betty mengebiri Bob. Agar dia tidak menjilat bekas jahitan operasinya, maka Bob diberi pelindung leher, namun nampaknya Bob tidak nyaman dengan pelindung leher itu. Karena kasihan, James pun melepaskan pelindung leher itu. Pada keesokan harinya, saat James akan pergi mengamen, Bob minta ikut. James lalu menyuruhnya untuk bermain di halaman karena dia mau bekerja. Tapi saat James masuk ke bus, Bob tiba-tiba ikut masuk ke bus itu. Akhirnya James mengajak Bob untuk ikut mengamen. Di jalan, banyak orang yang tertarik dengan Bob, bahkan banyak juga yang meminta foto dengan Bob. Dengan ikutnya Bob, banyak orang yang tertarik melihat James mengamen dan uang yang didapatkan juga cukup banyak. Bahkan ada seorang jurnalis yang ingin meliput mereka. Tak hanya itu, ada seorang ibu yang sangat menyukai Bob karena dia mirip dengan kucingnya yang telah meninggal. Dia juga memberi Bob makanan kaleng dan juga shawl. Pada hari berikutnya, Buzz kembali menghampiri James. Dia meminta uang pada James karena dia tak memiliki uang sepeser pun. Karena kasihan, James kemudian memberinya sedikit uang. Pada malam harinya, Betty mengajak James untuk makan malam. Di sana mereka mulai mengobrol tentang kehidupan mereka. Hari demi hari, penghasilan James semakin banyak, sehingga dia bisa membelikan makanan kaleng untuk Bob. Dia juga tak lupa membelikan bunga untuk Betty. Pada suatu malam, James melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan. Setelah didekati, ternyata itu adalah Buzz. Dia mengalami overdosis. James yang panik kemudian memanggil Betty untuk membantunya hingga petugas medis datang. Setelah kejadian itu, Betty menceritakan jika kakaknya juga meninggal akibat overdosis. Semenjak melihat apa yang dialami oleh Buzz dan kakak Betty, memotivasi James untuk cepat sembuh. Namun kata Val, hal itu tidak bisa karena penyembuhan itu butuh proses dan bertahap. Selanjutnya, James dan Betty semakin dekat hingga mereka merayakan Natal bersama. Kemudian ketika malam tahun baru, James dan Bob mencoba ke rumah ayahnya, tapi karena Bob ketakutan sehingga dia malah membuat onar di sana. Alhasil, James dan Bob diusir oleh ibu tirinya. Kemudian, saat James sedang mengamen, ada seekor anjing yang kencing di kotak uangnya. James pun menegur pemilik anjing tersebut, tapi malah sang pemilik anjing itu nyolot sehingga pertikaian pun terjadi. Akibat hal itu, James pun ditahan. Untungnya, Val mau menjaminnya sehingga James bisa bebas, tapi dia tidak boleh ngamen selama 6 bulan. Lalu Val juga memerintahkan pada James agar dia rutin minum metadon. Ketika James pergi ke apotek untuk minum metadon, di sana dia terbergok oleh Betty. Betty yang baru tahu James adalah pecandu obat marah dan pergi meninggalkan James. Akibat hukuman larangan ngamen, membuat James tidak ada penghasilan. Sementara itu, uang James juga semakin menipis. Akhirnya James melamar kerja sebagai penjual majalah. Dengan mengajak Bob ketika berjualan, dagangan James pun laris manis. Ketika hendak pulang, ada seseorang yang ingin berfoto dengan Bob. Lalu orang itu mau membeli majalahnya. James tidak mau menjualnya karena itu bukan wilayah dagangannya, tapi orang itu memaksa untuk membelinya.
Hal itu ketahuan oleh saingannya dan dilaporkan ke Supervisor James sehingga dia kembali dihukum tidak boleh jualan selama 6 bulan. Di sisi lain, sisa uang James yang sangat sedikit membuat dia terpaksa melanggar hukumannya, yakni mengamen secara berpindah-pindah, tapi hasilnya tentu sangat sedikit sampai dia tidak bisa membeli makanan lagi untuk Bob. Selanjutnya, ketika James sedang mengamen, ketahuan oleh Betty, James dimarahi oleh Betty dan pada kesempatan itu pula, Betty keceplosan dengan mengatakan dia cinta dengan James. 1 bulan telah berlalu, James kembali berjualan majalah dan kembali laris. Pada suatu ketika, ada seorang anak yang ingin memelihara Bob. Ibu dari anak itu sampai berani bayar berapapun asalkan Bob dijual padanya. Tapi James menolak tawaran tersebut sehingga membuat itu kesal. Di saat genting seperti itu, Bob malah tiba-tiba kabur. James pun mencari Bob kesana kemari dan Bob tak kunjung ditemukan. James kemudian curhat ke Val tentang kegalauannya itu. Bahkan kesedihan James karena kehilangan Bob membuat dia hampir masuk kembali ke lembah obat-obatan, namun untungnya itu tidak terjadi. Tak lama kemudian, Bob tiba-tiba muncul di rumah James yang membuat James sangat senang. Beberapa lama kemudian, ibu-ibu yang di awal suka pada Bob melihat jika Bob viral di media sosial sehingga dia kepikiran untuk membuat buku tentang Bob. Di sisi lain, James merasa sudah siap untuk lepas dari metadon. Val kemudian memberikan hal apa saja yang akan dialami ketika dia lepas dari metadon. Setelah James mengalami sakit yang sangat pedih, akhirnya James pun sembuh dari ketergantungan obat. Kemudian James memberitahu Betty jika dia telah sembuh. Betty juga memberikan nomor telepon dan alamat orang tuanya karena Betty akan pindah ke sana. Setelah itu James juga menemui ayahnya dan mengatakan jika dia telah sembuh. Mendengar hal itu, sang ayah sangat senang dan dia mengatakan jika dia sebenarnya tak ada niat untuk menelantarkan James, tapi sang ayah malu karena dia telah gagal dalam mendidik anak. Selanjutnya, James ditawari oleh si ibu untuk mengangkat kisahnya dalam sebuah buku. Ketika launching buku itu, ternyata banyak sekali yang datang. Hi everyone. Didn't expect there to be people like that. Luckily for me, I had some, and that's what I've done. Seperti itulah kisah perjalanan James dan Bob, seorang pengamen dan kucing orange yang sangat menginspirasi. Pelajaran dari film ini dapat diambil bahwa kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan jangan pernah menyerah ketika ingin menggapai sesuatu. Teruslah berusaha karena usaha tak akan mengkhianati hasil dan upaya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.